teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya dengan edubisnis.net. Masih dengan saya ya, Yudi Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Pada kesempatan kali ini ya, video modul kali ini kita akan bicara mengenai sebuah tema yang sangat krusial ya bagi pengembangan bisnis Anda ya. Ini mengenai talent management ya. Talent management ya, cara menyusun sistem talent management. Bagaimana kita mengembangkan top talent dalam perusahaan-perusahaan Anda, dalam kantor Anda, dalam organisasi Anda, supaya kelak mereka menjadi pionir-pionir ya, yang akan mendrive kinerja bisnis Anda menuju kejayaan yang permanen ya, yang sustainable. Jadi top talent itu adalah the best people ya, your best people. Dan ini kunci ya, karena Jim Collins dalam bukunya Good to Great pernah mengatakan bahwa great people adalah segalanya. Ya, first who, then what. Jadi kalau Anda mau bisnisnya maju itu first who, then what. Jadi Anda harus mikir pertama-tama who-nya dulu, baru mikir what atau strateginya. Nah, who-nya ini di sini kita bicara mengenai best people, ya, best of the best. Ya. SDM di kantor Anda yang punya potensi, ya, yang layak dikategorikan menjadi top talent. SDM yang punya kualifikasi sama dengan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo gitu ya. Itu mereka adalah contoh yang paling paripurna mengenai kecemerlangan sebuah talenta ya. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kemudian dulu Zinedine Zidane gitu ya. Itu contoh bagaimana pengembangan SDM menuju puncak kesempurnaannya, Mas ya. Nah, mari kita lihat ya agendanya yang akan kita bicarakan di dalam slide yang saya tayangkan di depan Anda ini. Anda bisa melihat sebenarnya ada berapa agenda ya. Jadi yang ada 3 agenda kunci yang akan kita bicarakan ya, mas-mas ya, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan ya, yang penuh kemuliaan. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama kita akan mencoba melacak tahapan talent management. Apa sih tahapan talent management itu? Ya, tahapannya seperti apa? Kemudian yang setelah itu kita akan bicara mengenai bagaimana mengidentifikasi top talent. Ya, ini kunci ini. Ya, bagaimana mengidentifikasi orang-orang cemerlang di kantor Anda, orang-orang yang akan menjadi future leaders. Untuk posisi-posisi kunci, ini juga penting ini. Mencari orang-orang terbaik dalam posisi kunci. Ya, itu backbone dari materi kita nanti ya. Bagaimana mencari orang-orang penting, orang-orang terbaik dalam posisi yang penting. Bukan hanya orang terbaik dalam posisi yang biasa-biasa saja ya, tapi mencari top talent dalam posisi yang kritikal. Nah, nanti setelah ketemu orangnya, setelah ketemu talentnya, setelah sepakat posisi-posisi kunci mana yang perlu diisi dengan top talent, maka kemudian langkah berikutnya adalah perumusan program pengembangan talent. Bagaimana Anda kemudian mendesain beragam program pengembangan yang membuat talent-talent Anda itu bisa betul-betul menunjukkan talentanya. Bagaimana talent-talent unggul tadi bisa menunjukkan kecemerlangannya, menunjukkan kinerja yang cetar membahana. Itu yang akan kita bicarakan, Mas. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana retain, ya. Bagaimana kemudian setelah kita kembangkan jadi retain, jangan setelah kita kembangkan capek-capek, spend uang banyak, energi banyak, orangnya dibajak, di-hijack perusahaan pesaing gitu ya. Itu kan kita bisa termehek-mehek ya. Jadi bagaimana kita meretain top talent itu supaya betah di kantor kita, supaya terus termotivasi dan menjadi loyal talent gitu ya. Jadi itulah Mas ya, mbak-mbak ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan kita bicarakan dalam cara menyusun sistem talent management. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ya. Bisa Anda lihat itulah tahapan talent development process ya. Jadi di tahapan pertama kita harus identify critical positions. Ini kunci Mas, mbak-mbak ya. Yang kedua, identify potential talents, ya orang-orang yang potensial. Dan kemudian conduct talent development intervention supaya orang-orang yang sudah teridentifikasi tadi bisa memberikan impact yang powerful bagi kinerja dan masa depan organisasi bisnis Anda. Dan kemudian saat yang bersamaan kita juga harus retain dan optimize talent pool. Bagaimana orang-orang yang sudah kita lacak tadi bisa kita retain dan kita optimize. Ya, itulah tahapan-tahapan kunci ketika kita mau menyelenggarakan talent development proses, Mas. Nah, mari coba kita langsung saja ya, mulai dari tahapan yang pertama di slide berikutnya ini, penting ini.
Jadi yang pertama tahapannya adalah identifikasi key positions. Bagaimana Anda mengidentify critical positions. Ya. Apa sih definisinya critical position itu? Ya ini mas, posisi-posisi yang bersifat fundamental bagi kemajuan perusahaan. Tidak tergantung pada hierarki, rumusnya top 10 people within the company, posisi yang relatif sulit dicari, dan ingat Pareto Principle. Jadi begini mas, mbak-mbak ya, jadi posisi kunci itu adalah posisi-posisi yang fundamental. Contoh konkretnya gini deh, kalau Anda misalnya membayangkan perusahaan Microsoft misalnya, itu posisi kunci dalam perusahaan seperti Microsoft tentu adalah programmer. Ya, itu kunci, itu backbone dari Microsoft itu programmer. Ya, sebaliknya kalau Anda kerja di Apple misalnya, ya, membayangkan perusahaan seperti Apple, apa sih kompetensi kunci bagi perusahaan Apple itu? Ya tentu adalah desainer. Desainer iPhone, desainer iPad, product development itu kunci bagi orang-orang Apple, dan tentu juga mungkin supply chain-nya ya, bagaimana memastikan bahwa ketika desainnya iPhone sudah jadi digarap ya, di outsource-kan dan kemudian dikendalikan supply chain-nya. Itu contoh. Contoh berikutnya yang lebih sederhana adalah rumah makan. Ya, kalau Anda punya rumah makan misalnya jualan sate kambing misalnya, apa sih sebenarnya posisi kunci sebuah rumah makan sate? Ya tentu adalah tukang masaknya, mas. Bukan kasirnya, bukan waiternya. Itu namanya posisi kunci. Ya. Contoh lain misalnya kalau Anda kerja di perusahaan katakanlah consumer good ya, jualan seperti misalnya permen atau misalnya minuman, itu yang paling kunci adalah marketingnya. Ya, bagaimana orang-orang marketing itu bisa memasarkan brand yang sebenarnya biasa-biasa saja itu. Minuman misalnya, menjadi produk yang laris. Itu kekuatan branding. Jadi orang-orang branding harus punya peran yang kuat. Itu namanya posisi kunci, mas. Dan yang kedua, tidak mengenal hierarki. Artinya, belum tentu seorang GM itu posisinya kunci. Ya. Misalnya, katakanlah, again, contoh Microsoft. Ya, Bill Gates-nya pernah mengatakan bahwa di sini posisinya kunci. Seorang programmer meskipun kelas staff, dia kunci karena mereka adalah backbone dari Microsoft. Sebaliknya, bagian-bagian seperti supporting ya, GA atau finance, itu bukan merupakan posisi yang fundamental bagi perusahaan seperti Microsoft, sehingga seorang GM finance pun bukan posisi kunci. Ya. Jadi tidak tergantung hierarki, tapi tergantung pada sumbangan dari posisi itu terhadap perusahaan. Ya. Sama di rumah makan sate tadi, ya, sate Padang misalnya, seorang tukang masak yang kelas rendahan pun misalnya, katakanlah misalnya Anda punya restoran Padang gitu ya, rumah makan Padang, seorang koki yang kelas junior pun mereka adalah orang yang posisinya kunci. Ya. Sebaliknya misalnya seorang kasir meskipun sudah senior, sudah menjadi manajer kasir misalnya, belum tentu dia posisi kunci bagi sebuah rumah makan. Ya. Itu kunci itu. Ya, prinsip. Jadi tidak mengenal hierarki, posisinya fundamental, dan yang ketiga ini mas, mbak-mbak ya, ada rumus tadi saya bilang rumus top 100. Ya. Pernah Steve Jobs ya, mendiang Steve Jobs itu pendiri Apple itu pernah mengatakan untuk memaksa Anda berpikir mengenai orang-orang yang paling fundamental bagi perusahaan Anda itu, bayangkan bahwa Anda punya kapal gitu ya, tiba-tiba banjir bandang gitu ya. Dan sayangnya kapal itu hanya muat 100 orang. Ya. Tidak 1.000 orang, tidak 2.000 orang, tidak 3.000 orang. Hanya 100 orang kapal itu muat. Nah kata Steve Jobs, coba pikirkan 100 orang yang akan Anda selamatkan kalau perusahaan Anda terkena tsunami gitu ya. Ya. Anda punya kapal dan hanya muat 100. Tolong pikirkan 100 orang yang akan Anda bawa ke kapal itu. 100 orang itulah yang kita namakan orang-orang yang menduduki posisi kunci di Apple. Sama. Ya, misalnya kalau perusahaan Anda katakanlah karyawannya 1.000, ya mungkin bayangkan 100 ya. 100 orang yang paling penting di kantor Anda itu siapa dari 1.000 orang. Kalau misalnya karyawannya cuma 200 ya mungkin 10%-nya ya 20 orang. Jadi istilahnya itu top 10%. Ya. Atau tadi saya bilangnya 100 orang ya. Jadi Anda dipaksa siapa yang akan diselamatkan masuk ke kapal itu supaya tidak tenggelam gitu ya. 100 orang itulah yang menduduki posisi fundamental, mas.
Ya, jadi sekali lagi seperti itu contohnya ya. Jadi kalau Apple ya desainer, kalau Microsoft ya programmer, kalau rumah makan ya kokinya gitu ya. Kemudian kalau Anda jualan baju fashion gitu ya, kayak batik yang saya pakai ini ya sama. Siapa yang paling kunci bagi perusahaan batik seperti batik keris misalnya atau Danar Hadi itu? Ya desainer cap batiknya ini. Bukan manajer keuangannya, bukan manajer SDM-nya, bukan manajer gudangnya misalnya, atau manajer warehouse, bukan. Bagi perusahaan batik seperti Danar Hadi atau batik keris, posisi yang paling fundamental adalah desainernya. Desainer yang merancang motif-motif batik seperti yang saya pakai ini. Oke. Dan yang kemudian yang satu lagi Pareto Principle nih Mas. Pareto Principle itu sebuah prinsip yang mengatakan bahwa Anda 20% input menentukan 80% output. Ya, itu Pareto itu. Ya, jadi misalnya contoh yang sering dipakai misalnya kayak Telkomsel gitu ya. 20% pelanggan Telkomsel itu menyumbang 80% revenue Telkomsel, Mas. Itu Pareto namanya. Dan itu sering terjadi dalam bisnis ya. 20% nasabah Bank BCA menyumbang sampai 80% profit Bank BCA. Itu namanya premium customers, top 20. Sama. Di perusahaan-perusahaan juga berlaku prinsip Pareto yang sama. Ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa dalam perusahaan itu tadi 20% karyawan Anda itu menentukan 80% output. Nah, Anda harus mencari siapa yang 20% tadi. Siapa yang 100 orang yang harus diselamatkan tadi. Itu namanya Pareto Principle. 20% orang dalam perusahaan Anda itulah yang menentukan mayoritas output di perusahaan Anda. Bayangkan ya. Jadi sekali lagi kalau pakai analogi rumah makan Padang sederhana misalnya, mungkin jumlah kokinya cuma 5 gitu ya. Dari sekitar 100 karyawan di rumah makan itu misalnya. Tapi 5 koki itulah yang menentukan 80% keselamatan perusahaan rumah makan Padang tadi. Kalau 5 kokinya resign semua, ya rumah makannya ambruk. Sama dengan Garuda misalnya. Pilotnya mungkin pilot di Garuda itu jumlahnya nggak sampai 20%, Mas. Pilot di Garuda itu tidak sampai 20% jumlah karyawan di total Garuda. Mereka mungkin jumlah pilotnya nggak sampai 20%. Tapi 20% pilot di Garuda itu yang menentukan 80% atau bahkan mungkin 90% ya. Dari profitnya perusahaan pesawat terbang Garuda. Itulah posisi kunci itu namanya, Mas. Sama di perusahaan kereta api itu sama. Masinis di KAI itu ya, yang pakai kereta api Senja Utama atau Argo Bromo atau telekomuter gitu ya. Yang Jabodetabek itu. Mungkin jumlah pilot di perusahaan KAI itu mungkin tidak sampai 20% dari total karyawan di KAI. Tidak sampai, Mas. Tapi 20% masinis kereta api itulah yang menentukan 90% profitnya kereta api. Itu, prinsip itu yang harus dipegang ketika kita bicara mengenai talent management. Jangan menganggap orang itu sama, jangan menganggap semua karyawan itu sama. Tidak. Seorang pilot di Garuda itu harus diperlakukan agak lain, karena mereka adalah blood dari sebuah perusahaan Garuda. Masinis di kereta api itu ya adalah jantung di perusahaan kereta api. Programmer di Microsoft ya jantung. Koki di rumah makan ya jantung. Tidak sama. Semua posisi tidak sama. Ada posisi-posisi yang menentukan hasil. Yang posisi-posisi yang memegang fungsi Pareto. Jadi itu, Mas ya, prinsip kunci yang harus dipegang ketika kita bicara mengenai talent management, ya. Prinsip kunci yang harus dipahami. Jadi talent management itu memang fokus pada orang-orang yang penting, orang-orang yang menyumbang bagi keberhasilan dan kegagalan sebuah bisnis. Oke, itulah dia pengantar dari saya. Nanti kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya mengenai talent management. Terima kasih.